Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam persekutuan tengah minggu kita. Dan pastinya kita berharap semua kita dilindungi, disertai Tuhan dan diberikan kesehatan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita untuk memulai akan persekutuan kita sore hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan memberikan satu kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama di rumah masing-masing, bersekutu bersama, menaikkan puji-pujian kami, penyembahan kami hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan hadir dimanapun kami berada untuk bersekutu bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam dunia yang tidak tetap ini kita butuh seorang sahabat yang mendampingi kita, berjalan bersama kita, melewati segala hal dalam kehidupan ini. Dia adalah Tuhan Yesus, sahabat kita yang sejati. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Dan satu sobatku yang setia, sungguh dia Allah yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani. Sama-sama berkata namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghiburku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita menaikkan pujian ini bersama yang mengatakan di dalam Yesus
itulah kekuatanku, kekuatan di hidupku. Saudara, mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Ya Bapa, tiba saatnya kami untuk merenungkan firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, supaya firman ini sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan kami, menjadi pegangan ketika kami goyah, menjadi dasar yang kokoh untuk kami berdiri di tengah-tengah dunia ini, di atas kebenaran firman Tuhan. Tolong kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sore hari ini tema kita adalah 2 macam dasar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti sudah pernah mendengarkan atau membaca bagian firman Tuhannya. Sekali lagi pada malam hari ini, pada sore hari ini kita akan membacanya bersama-sama. Dari Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal 7, ayat 24 sampai 27. Kita akan bacakan bagian ini bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu.
Tetapi setiap orang yang mendengarkan firman-Ku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman ini di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca, itu Tuhan Yesus ingin menggambarkan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai seorang yang membangun rumahnya. Ada dua macam dasar di sini yang disebutkan. Dan itu menggambarkan bahwa dalam dua macam dasar ini ada dua kategori manusia di dalam dunia ini. Apa itu saudara? Yang pertama adalah orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Dan yang kedua adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu. Dan itu berarti berbicara bahwa hidup kita ini memerlukan dasar, pondasi. Pondasi seperti apa yang kita taruh dalam kehidupan kita ini? Apakah itu pasir ataukah itu batu? Saudara, saya yakin dan percaya semua orang yang mau bangun rumah itu pasti tahu kalau dia butuh dasar yang kuat untuk menopang rumahnya. Jadi bisa dikatakan memang bahwa orang yang membangun rumah di atas pasir itu adalah seorang yang bodoh. Kenapa? Dia udah tahu tapi sengaja langgar. Dia sudah tahu pasir itu tidak kuat sebagai dasar, tapi dia sengaja melakukannya, saudara. Itu gambaran orang yang bodoh. Orang yang tidak mau berpikir panjang. Orang yang tidak mau bekerja keras di dalam hidupnya. Tidak mau direpotkan. Udahlah, tidak usah terlalu repot. Begini aja ala kadarnya dan lain sebagainya, saudara. Orang yang berkata hidup itu cuma sekali, dinikmati aja lah. Mari kita berpesta-pesta, berfoya-foya, menikmati kehidupan ini tanpa berpikir bahwa apa yang saya lakukan ini akan memiliki dampak setelah saya itu meninggalkan kehidupan saya di dunia. Orang ini hanya berpikir tentang kesenangan hidup di dunia saja tanpa memikirkan dampak dari kesenangan-kesenangannya itu. Mungkin itu akan berdampak kepada masa depan dia, kepada gaya hidup dia yang tidak sehat, kepada anak cucu dia dan lain sebagainya, saudara. Pokoknya hari ini untuk hari ini. Itu gambaran orang yang bodoh. Sedangkan yang kedua adalah orang yang membangun rumahnya di atas batu, dikatakan. Orang ini membangun rumahnya dengan sangat serius. Dengan penuh perhitungan, segala sesuatunya diperhitungkan, dipikirkan. Kalau pondasinya seperti ini kuat enggak untuk rumahnya. Orang ini kalau hidup dia tidak hanya bersenang-senang, tetapi juga memikirkan hidupnya dengan sebaik-baiknya. Sebab dia tahu apa yang saya lakukan sekarang akan berdampak kepada masa depan saya, kepada keluarga saya, kepada keturunan saya, dan juga kepada kehidupan saya bersama dengan Tuhan. Orang seperti ini memikirkan apa yang Tuhan kehendaki saya lakukan dalam hidup saya di dunia ini. Orang seperti ini tidak sembarangan menjalani hidupnya, saudara. Orang yang bijaksana ini pasti akan senantiasa meminta pimpinan Tuhan. Tuhan, aku mau seperti ini dan seperti itu, kira-kira yang Tuhan ingin saya lakukan itu seperti apa. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau baca bagian ini yang sudah kita baca tadi itu dikatakan setelah semua dua rumah ini sudah jadi, saudara. Ya, pastinya yang duluan jadi adalah rumah yang di atas pasir itu. Dibangun dengan sebegitu cepatnya. Bisa menjadi rumah yang memang mungkin dia nyaman tinggal di dalamnya. Kelihatannya sama rumahnya. Yang satunya lagi membangun itu dia gali dulu pondasi. Mungkin waktu dia gali pondasinya ini rumah yang satu ini sudah jadi, saudara. Si yang bangun di atas pasir ini mungkin berkata kepada rekannya, "Hei kawan, ngapain kamu bersusah-susah? Kita hidup di dunia ini cuma sekali, tidak usah terlalu serius. Ke gereja ya ke gereja lah, tetapi hidup itu tidak usah terlalu serius. Di gereja kamu boleh tampil sebagai orang yang rohani, tapi di luar gereja, ini di luar gereja men," katanya.
Mari kita nikmati hidup kita. Tetapi yang lagi menggali pondasi ini berkata, tidak, aku mau cari tahu apa kehendak Tuhan. Dia masih menggali. Dan dia berkata, kamu masih menggali pondasi, lihat rumahku udah jadi. Bukan, aku diberkati Tuhan kok, padahal aku hidupnya biasa-biasa aja. Dia bilang gak apa-apa. Dia gak iri saudara. Aku masih mau menggali pondasiku bersama Tuhan. Aku masih mau mencari hikmat Tuhan di dalam hidupku. Dan ketika pondasi itu mulai dirasanya kokoh, baru dia mulai bangun bata demi bata di atas pondasi itu. Nah, singkat cerita saudara, setelah dua rumah itu jadi. Memang di Palestina itu jarang ada hujan, apalagi hujan badai. Tapi tidak dinyana, tidak disangka saudara. Hujan badai itu datang. Maka dikatakan, turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, rumah yang di atas pasir itu. Dan rumah itu roboh seketika dan hebat sekali kerusakannya. Bagaimana dengan rumah yang dibangun di atas batu itu? Ketika hujan datang, banjir datang, angin melanda rumah itu. Tetapi dikatakan rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu, di atas dasar yang kokoh dan kuat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus adalah batu karang kita yang kokoh. Dan seharusnya Yesus Kristus yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Panutan dalam hidup kita. Contoh teladan ketika kita menghadapi kehidupan kita ini hari lepas hari. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apakah orang bodoh itu tidak tahu resiko mendirikan rumah di atas pasir? Dia tahu saudara, tapi dia pikir ini di daerah saya ini jarang terjadi hujan dan banjir. Dia gak mikir suatu hari kelak mungkin akan ada banjir. Maka dia dirikan. Dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Orang bodoh itu tahu tapi pura-pura tidak tahu. Karena dia tidak mau taat, dia tidak mau tahu. Apa perbedaan mereka berdua saudara? Bukan hanya sekedar bangun rumah di atas pondasi atau tidak, tetapi perbedaannya jelas adalah pada keinginan dia untuk mengetahui firman Tuhan dan melakukannya. Waktu Tuhan Yesus berkhotbah tentang hal ini, Yesus lagi berkhotbah di atas bukit. Jadi ini adalah salah satu bagian khotbah di atas bukit. Di situ ada banyak sekali orang-orang yang hadir saudara dan mendengarkan. Dan di antara orang-orang yang hadir itu, Tuhan tahu ada dua jenis orang seperti yang dia ungkapkan dalam perumpamaannya ini. Yaitu orang yang hanya ingin mendengarkan, terkagum-kagum akan pengajaran Tuhan Yesus. Aku belum pernah dengar khotbah seperti ini, pengajaran seperti ini, luar biasa. Aku akan ikut Tuhan, aku akan berjalan kemana Tuhan itu pergi mengajar dan lain sebagainya. Tapi ketika Tuhan memberitahukan tentang firman yang harus dilakukan, dia gak mau lakukan saudara, dia gak mau tahu. Aku sudah tahu, cukup aku tahu. Dia mungkin pandai mengatakan segala firman Tuhan, tapi dia tidak mau lakukan. Sedangkan golongan orang kedua, orang yang rindu untuk mendengarkan, menyimpan firman itu dalam hidupnya, menjadi bagian untuk mengubah dirinya dan melakukannya hari demi hari. Orang yang bodoh itu saudara, orang yang gak mau disusahkan hidupnya. Ada orang susah di sekitarnya, dia gak mau tahu. Ya sudahlah, yang penting saya tidak ikut-ikutan susah sampai dia sama seperti dia. Sampai-sampai kadang-kadang hati nuraninya itu ikut mati saudara. Lihat orang saja di pinggir jalan kesusahan, ya saudara, belum makan dan lain sebagainya, dia lewat aja. Tidak tergerak hatinya untuk menolong orang yang susah sesamanya. Ada pelayanan di dalam gereja, aku tidak punya waktu. Padahal punya kemampuan, banyak kemampuannya diajak untuk melayani. Tetapi tidak mau. Ada kemampuan tapi tidak mau. Ada waktu tetapi pura-pura tidak ada waktu saudara. Kenapa? Udahlah, gak usahlah. Nanti berikut aja aku melayani kalau sudah senggang waktunya. Kalau sudah ini dan sudah itu. Tidaklah, aku tidak mau melayani. Nanti saya ujung-ujungnya bisa sakit hati lagi rasanya. Orang seperti ini dikatakan orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau tahu. Tidak mau menolong karena tidak mau direpotkan. Saudara, sedangkan orang yang bijaksana itu,
dia tidak akan diam ketika mendengarkan firman Tuhan. Dia rindu untuk melakukan firman itu dalam hidupnya. Dia tidak akan diam untuk ketika dia melihat orang yang susah, orang yang butuh pertolongannya, memikirkan apa yang terbaik yang bisa dibagikan kepada sekitarnya yang kesusahan. Dia tidak akan diam untuk bisa memberikan terbaik buat Tuhan dalam pelayanan, di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia akan memikirkan selalu apa yang bisa saya berikan buat Tuhan, sebab kasih Tuhan sudah terlalu besar buat saya. Dan berkat-berkat yang Tuhan berikan buatnya tidaklah dihabiskannya sendiri. Dia pikirkan, dia tahu di dalam berkat itu ada bagian yang harus saya sharingkan, bagikan kepada sekitar saya yang membutuhkan. Saudara, yang membuat mereka berdua berbeda adalah firman Tuhan. Yang satu mendengar dan melakukannya, sedangkan orang yang satunya mendengar tapi suruh orang yang lakukan. Nih loh, tadi aku dengar khotbah, bagus sekali kisahnya tentang seperti ini. Kita tuh harus seperti ini. Makanya kamu itu harus begini dan begini hidupnya. Tapi untuk dia rasa it's okay, saya sudah okay, saya sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan keduanya itu akan terbukti ketika angin badai datang menerpanya. Apakah mereka akan kokoh berdiri ataukah akan hancur berantakan? Saudara dikasih Tuhan, ada seorang bapak dengan istri dan 2 anaknya. Namanya kita anggap namanya Pak Dul, saudara. Dia tadinya seorang pekerja keras, hidup mereka walaupun sederhana tapi dia tekun ke gereja, tekun melayani Tuhan. Satu ketika Pak Dul ini sakit keras, saudara. Padahal dia yang membiayai istri dan anak-anaknya. Maka kemudian dalam rumah tangga itu terjadi perubahan besar-besaran. Sekarang sang istri harus bekerja untuk mencukupi biaya keluarga mereka dan menyekolahkan 2 anak mereka, saudara. Tetapi dari wajah istrinya tidak kehilangan sukacita. Dia tetap pergi ke gereja, tetap melayani Tuhan, tetap melayani dalam keluarganya dengan sebaik-baiknya. Kemudian suatu ketika mereka ditanya, apakah dengan sakitnya Pak Dul ini mereka itu kecewa kepada Tuhan? Si Pak Dul ini berkata, awalnya kami kecewa, tetapi lama-kelamaan kami tahu apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami melalui badai kehidupan ini. Tadinya ketika saya masih sehat, masih kuat, saya merasa saya mampu dan saya yang dapat menghidupi anak istri saya. Tetapi sekarang dalam kondisi saya tidak berdaya, saya tahu bahwa bukan saya, bukan karena kuat saya yang dapat menopang keluarga ini. Tetapi Bapa kami di surga lah yang senantiasa memelihara dan menopang kehidupan keluarga saya hari lepas hari. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang melalui pencobaan itu memang pencobaan itu waktu awal-awal menimpa kita tidak serta-merta kita mengerti apa maksud Tuhan. Tapi ketika kita menjalaninya dengan penuh iman kepada Tuhan, maka kita mungkin akan mampu berkata seperti Pak Dul, bukan saya, tetapi Bapakku yang di surgalah yang memelihara aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita rindu supaya kita itu bangun rumah kita, bangun rohani kita, bangun iman kita, kehidupan kita di atas pondasi yang kuat. Lalu bagaimana caranya saya memiliki pondasi yang kuat dalam hidup saya? Di dalam bagian yang lain di dalam Injil Lukas, di situ dikatakan, dari bagian ini memiliki persamaan di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 47 sampai 48. Di situ dikatakan apa yang dilakukan orang yang memiliki pondasi yang kuat itu dalam hidupnya, saudara. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini bagian paralel daripada bagian yang sudah kita baca. Dikatakan ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Menggali dalam-dalam. Jadi pondasi yang kuat itu tidak serta-merta terbentuk dalam hidup kita. Harus ada usaha yang kita kerjakan, yaitu menggali dalam-dalam.
Apa maksud dari menggali dalam-dalam itu, saudara? Itu berarti kita berupaya untuk memiliki satu hubungan yang erat, yang dekat, yang kuat bersama dengan Tuhan. Hubungan yang kuat bersama dengan Tuhan itu akan memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita ini hari lepas hari dalam hidup kita. Waktu kita mulai membaca firman Tuhan, kita nih bertekad baca firman Tuhan. Satu hari satu pasal, kita baca firman Tuhan. Waktu kita baca satu pasal, satu hari itu kita berharap kita diberkati Tuhan. Oh Tuhan, ini saya sudah baca satu pasal, saya sudah berdoa. Setelah saya baca 15 menit, ternyata kehidupan satu hari itu berjalan biasa dan bahkan mungkin ada banyak persoalan yang harus kita hadapi. Lalu kita mulai bertanya, Tuhan, bukankah saya sudah melakukan tekad saya, ini langkah pertama saya untuk lakukan membaca firman Tuhan, berdoa dan melakukannya, tetapi kenapa justru anginnya lebih besar? Tuhan mau katakan, baca lagi supaya kamu lebih mengerti, gali lebih dalam lagi. Saudara, kalau cari sumber air, kita harus gali dalam-dalam. Besoknya kita baca lagi, saudara. Tetap ada angin badai pencobaan. Tuhan bilang baca lagi dan baca lagi. Dan itu berarti itu, saudara, ketika kita mulai menggali dalam-dalam pondasi kita, itu dibutuhkan tekad dan ketaatan. Suatu ketika, saudara, ada seorang petani itu, dia pergi ke ladangnya. Wah, ladangnya itu banyak sekali batu-batuan yang harus dia singkirkan. Dia berusaha untuk menyuburkan ladang itu, saudara. Nah, suatu ketika dia bertemu dengan batu yang cukup besar. Oh, batu itu sulit untuk dipindahkan. Saudara. Dia gali tapi sulit untuk dipindahkan. Akhirnya dia menyerah. Dan Tuhan bilang sama dia, terus gali, terus berupaya dan terus berupaya. Dan dia mencoba lagi, saudara. Tidak ada hasilnya. Dia berkata, Tuhan, sudah 1-2 bulan bahkan 3 bulan aku mencoba memindahkan batu yang besar itu, tapi tidak ada hasilnya. Sia-sia upayaku. Tuhan bilang, gak sia-sia. Coba lihat badan kamu yang tadinya kurus kering, yang tidak berotot, yang tidak punya kekuatan besar. Sekarang walaupun kulitmu hitam karena terbakar terik matahari, tetapi kamu sekarang berotot, kamu lebih kuat dari sebelumnya. Saudara dikasih Tuhan, kadang-kadang waktu kita berusaha untuk dekat sama Tuhan, angin badai itu tetap bertiup. Tetapi ingat, kita harus terus menggali dekat sama Tuhan. Semakin kita dekat sama Tuhan, walaupun angin badai itu tidak berhenti, tapi kita akan semakin kuat menghadapinya. Dan percaya suatu hari kelak batu besar itu akan Tuhan singkirkan, angin badai itu Tuhan akan tenangkan. Dengan satu hardikan saya, Tuhan tenangkan semua angin badai dalam hidup kita ini, saudara. Saudara pernah lihat pohon korma? Pohon korma itu dikatakan berbuah sampai usianya tua pun. Tetapi pondasi dia tidak main-main, saudara. Bisa bermeter-meter jauh ke dalam. Dia butuh waktu untuk bisa bertumbuh ke atas. Dia tidak bertumbuh dalam waktu 1 atau 2 minggu, apalagi 1-2 bulan. Bertahun-tahun, saudara. Karena apa? Ketika pohon korma itu ditanam, gali lubang yang cukup dalam, ditanam, timbun pasir, lalu timbun lagi dengan batu, saudara. Jadi ketika pohonnya itu mau muncul tertahan dengan batu itu, dia harus menggali lebih dalam, mencari sumber air yang kuat untuk menopang dia. Setelah akarnya kuat, baru dia bisa muncul ke atas dan menghasilkan buahnya. Sampai tua pun menghasilkan buah. Ketaatan dan komitmen itu yang dibutuhkan ketika kita hendak menggali pondasi kehidupan rohani yang kuat dalam hidup kita. Saudara, ketika kita belajar taat, di situ kuasa Tuhan akan menjadi nyata. Saudara ingat ketika para murid berada di tengah lautan terombang-ambing karena tidak dapat ikan. Satu malaman mereka ada di lautan situ cari ikan, tidak dapat. 1 ekor pun gak dapat, saudara. Padahal mereka nelayan profesional. Ketika mereka mau pulang, lalu dari tepi danau itu Tuhan berkata, hai anak-anak punya lauk pauk. Dia bilang, kami sudah berusaha menjala ikan sepanjang malam, tidak ada 1 ekor pun. Itu sudah menjelang pagi, saudara. Seorang nelayan tuh tahu kalau udah menjelang pagi gak mungkin dapat ikan.
Lalu Tuhan bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Kalau saudara dan saya jadi nelayan, yang Tuhan perintahkan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Padahal kita ini nelayan profesional. Tadi malam aja saya tebarkan jala saya kiri dan kanan dapat ikan. Sekarang sudah menjelang pagi, ini yang gak mungkin ikan-ikan itu berkeliaran lagi, suruh tebarkan sebelah kanan. Kira-kira kita mau tebarkan enggak, saudara? Puji Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, walaupun dalam kesederhananya, dalam keprofesionalannya sebagai nelayan, dia tebarkan, saudara. Dan saudara tahu, ikan-ikan itu yang dijala oleh mereka begitu banyaknya, sampai dikatakan jalannya itu hampir robek, karena tidak mampu menangkung ikan yang besar itu. Saudara, dikasih Tuhan, ketaatan itu mutlak dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita sepandai apapun, seprofesional apapun, kalau Tuhan bilang tebarkan, tebarkan, saudara. Jangan kita bilang gak mungkin Tuhan, saya sudah berusaha ini dan begitu, sekarang harus tebarkan lagi, ini sudah menjelang pagi. Yang perlu saudara saya lakukan adalah hanya taati firman Tuhan itu. Jadi firman itu bukan hanya dibaca, bukan hanya direnungkan, tetapi dilakukan hari lepas hari dalam hidup kita. Taat dan melakukan firman Tuhan tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Ketika kita belajar taat, maka di situ kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Ketika kita belajar taat, maka pondasi kita akan semakin kuat dan semakin kuat setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami rindu menjadi orang-orang Kristen yang punya dasar yang kuat di dalam hidup kami di dunia ini. Sebab kami tidak ingin hidup kami diombang-ambingkan oleh angin sakal dan angin pencobaan di dunia ini. Karena itu tolong kami Tuhan, untuk punya komitmen dekat sama Tuhan, punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ajar kami untuk berkomitmen membaca firman Tuhan setiap hari dan melakukannya setiap saat dalam hidup kami. Sehingga hari demi hari yang kami lewati, kami percaya di situ Tuhan ada bersama kami, berjalan bersama dengan kami, membuat segala sesuatu yang mustahil menjadi nyata dalam hidup kami, memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Kami berdoa saat ini untuk saudara kami yang terbaring sakit. Kami berdoa untuk pemulihan mereka, kesembuhan mereka. Biar Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Baik mereka yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit, di mana-mana pun. Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Tuhan jamah, sembuhkan setiap saudara kami ini. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk gereja kami di tempat ini. Tuhan berkatilah gereja ini supaya tetap menjadi berkat bagi sekitarnya di tengah-tengah kondisi situasi seperti sekarang ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami supaya semakin hari semakin membaik, dijauhkan dari serangan-serangan virus corona yang berbahaya ini. Dan semakin hari semakin aman dan sejahtera kehidupan setiap rakyat di dalam negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang menyaksikan tayangan persekutuan ini. Mungkin di dalam keluarga masing-masing ada persoalan, ada angin ribut, ada angin badai. Tapi yakinkan setiap anak-anakmu, hamba-hambamu ini, bahwa tangan Tuhan sekalipun tidak nampak ada bersama dengan mereka, akan memegang erat bahkan memeluk mereka melalui segala badai dalam kehidupan mereka. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita yang paling setia, amin. Namanya Yesus.